Krisis perumahan tahun 2008 seharusnya menjadi peristiwa satu kali saja, tetapi limbah keuangan beracun yang sama persis yang menghancurkan ekonomi saat itu telah dikemas ulang. Kali ini limbah itu ada di grill chrome sebuah Ford F-150. Pada akhir tahun 2024, laporan menunjukkan bahwa lebih banyak orang Amerika yang utang pinjaman truk mereka melebihi nilai truknya dibandingkan kapanpun dalam sejarah. Rata-rata pemilik berutang $6.500 lebih banyak daripada nilai sebenarnya kendaraan mereka. Sebuah gelembung utang semu sedang mengembang dan siap meledak. Dan ketika itu terjadi, seluruh generasi akan kehilangan akses ke pasar perumahan. Telah terjadi lonjakan truk mewah di mana-mana, tetapi banyak dari truk tersebut tidak digunakan seperti truk pada umumnya dulu. Alih-alih mengangkut peralatan, bekerja di lokasi proyek, atau menghadapi medan berat, truk-truk itu justru lebih banyak menghabiskan waktu di pinggiran kota, tempat parkir kantor, atau jalanan kota. Pada saat yang sama, harga truk-truk tersebut melonjak drastis. Model yang dijual dengan harga lebih dari $100.000 digunakan hanya untuk pergi ke kantor dan pulang. Namun, meskipun harganya sangat mahal, permintaannya terus meningkat. Faktanya, data menunjukkan bahwa banyak pembeli memaksakan keuangan mereka hanya untuk memiliki satu truk. Pada tahun 2024, sumber dari Edmunds melaporkan bahwa lebih dari 40% truk besar sekarang memiliki cicilan bulanan yang melebihi $1.000. Dan yang mengejutkan, banyak pembeli tampaknya tidak menganggap itu sebagai masalah. Bahkan, video-video yang menampilkan pemilik truk membahas cicilan bulanan mereka yang sangat besar seringkali menjadi viral, kadang-kadang bahkan membanggakannya. Seorang pengemudi mendapat ribuan komentar setelah dia menyebutkan bahwa cicilan bulanan untuk truk pick-up GMC Sierra 1584 milik suaminya adalah $1.600. Itu hanya $500 lebih rendah dari cicilan hipotek bulanan rata-rata di Amerika Serikat. Orang-orang benar-benar tidak mampu membelinya. Dokumen mengungkapkan bahwa jumlah pemilik truk yang memiliki ekuitas negatif sekarang sangat mengkhawatirkan. Mereka pada dasarnya berutang lebih banyak pada mobil mereka daripada nilai sebenarnya mobil mereka. Orang dalam industri mobil menegaskan bahwa mobil baru bisa kehilangan hingga 20% nilainya di tahun pertama. Untuk mobil mewah, angkanya bahkan lebih besar. Bagi pembeli yang tidak memberikan uang muka yang cukup dan akhirnya membiayai dalam jangka waktu yang panjang, bahkan dengan pembayaran bulanan yang mencapai 4 digit, mereka akhirnya mengalami kerugian atau memiliki ekuitas negatif pada pinjaman mereka. Pada akhir tahun 2024, krisis ekuitas negatif mencapai tingkat yang sangat parah, rata-rata sebesar $6.000 Amerika Serikat per orang. Itu sudah cukup untuk membeli Honda Civic bekas yang andal secara tunai. Sumber menunjukkan bahwa 1 dari 5 tukar tambah kendaraan dengan ekuitas negatif mengalami kerugian sebesar $10.000 Amerika Serikat atau lebih. Jumlah orang yang menukarkan mobil dengan ekuitas negatif juga melonjak dari 15,5% pada tahun 2022 menjadi 24,2% pada tahun 2024. Truk baru mereka yang mengkilap adalah bom waktu yang siap meledak. Bagi banyak pengemudi, bom itu sudah meledak. Tempat penampungan kendaraan sitaan dipenuhi dengan ribuan King Ranch seharga $90.000. Data dari Cox Automotive menunjukkan bahwa penyitaan meningkat sebesar 43% antara tahun 2022 dan 2024. Di seluruh Amerika Serikat, sekitar 3 juta kendaraan disita pada tahun 2025. Ini adalah tanda bahwa bagi sebagian orang Amerika, biaya untuk menjaga gengsi menjadi tidak lagi terjangkau. Tapi bagaimana masalah ini bisa menjadi begitu parah? Apakah banyak orang tiba-tiba mulai mengambil keputusan keuangan yang tidak rasional? Alasannya lebih kompleks dan lebih culas, bukan karena kebodohan individu, melainkan kegagalan sistemik yang disengaja diperparah oleh keserakahan. Dekade dari 2012 hingga 2020 adalah masa uang murah dan suku bunga 0%. The Fed menahan suku bunga tetap rendah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Hal ini berdampak pada rendahnya suku bunga pinjaman mobil. Bagi banyak orang, hal ini pada dasarnya membuat pinjaman seperti uang gratis dengan suku bunga selama sebagian besar tahun 2010-an berkisar sekitar 4%. Hingga sekitar tahun 2022. Saat itulah suku bunga melonjak hingga hampir 8% untuk mobil baru. Laporan dari Experian menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2025, rata-rata suku bunga untuk pinjaman mobil baru telah mencapai 6,37%. Sementara rata-rata suku bunga untuk pinjaman mobil bekas mencapai 11,26%. Kami menemukan bahwa konsumen mengalami pengalaman yang bahkan lebih mengerikan dari itu ketika berurusan dengan truk dan SUV. Seorang konsumen, Melissa Dickerson, menceritakan bagaimana dia akhirnya harus membayar cicilan bulanan sebesar $1.100 setelah putranya mengalami kecelakaan. Sampai saat itu, dia membayar sekitar $400 per bulan untuk mobil serupa. Pinjaman baru tersebut memiliki suku bunga sekitar 15%. Dia mengganti mobilnya dan menanggung beban keuangan. Selama era suku bunga rendah, orang-orang sama sekali berhenti mempertimbangkan suku bunga dalam pembelian mereka. Jadi, alih-alih melihat harga total mobil, mereka hanya memeriksa cicilan bulanan. Dealer-dealer tahu hal itu terjadi, jadi mereka memanfaatkannya. Salah satu taktiknya melibatkan lembar kerja 4 kotak. Ini adalah selembar kertas yang dibagi menjadi 4 bagian. Harga pembelian, nilai tukar tambah, uang muka, dan cicilan bulanan. Meskipun terlihat informatif pada pandangan pertama, menurut mantan penjual mobil, dealer menggunakan lembar kerja itu untuk mengarahkan calon pembeli ke angka yang membuat mereka berhasil menjual, yaitu cicilan bulanan. Jika pelanggan masih ragu, dealer bisa bernegosiasi untuk menurunkan cicilan dengan imbalan masa pinjaman yang jauh lebih lama.
Pada akhirnya, pelanggan membayar jauh lebih banyak secara keseluruhan. Ketika dealer fokus pada cicilan bulanan, mereka juga bisa memasukkan biaya tambahan untuk menyembunyikan suku bunga yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya bisa Anda dapatkan. Dan masa pinjaman sebenarnya sudah cukup lama. Pada pertengahan tahun 2023, 64,5% pembeli dengan cicilan di atas $1.000 memiliki pinjaman dengan jangka waktu antara 67 hingga 84 bulan. Lama sekali. Itu lebih lama daripada mendapatkan gelar sarjana dan magister sekaligus. Salah satu trik terburuk adalah memanfaatkan ekuitas negatif untuk mendorong Anda semakin dalam ke utang. Jika Anda melakukan tukar tambah mobil dengan ekuitas negatif, dealer dapat menawarkan untuk melunasinya untuk Anda jika Anda membeli mobil dari mereka. Namun terkadang mereka hanya akan memasukkan itu ke dalam pinjaman baru pelanggan atau mengambilnya dari uang muka tanpa menjelaskannya secara jelas dalam kontrak. Pelanggan akhirnya membayar suku bunga atas pokok yang bahkan lebih tinggi tanpa benar-benar menyadarinya. Begitu industri mengetahui bahwa mereka bisa menjual kendaraan yang semakin mahal melalui pembiayaan, sesuatu pun berubah. Mobil yang terjangkau mulai menghilang. Jika pembeli berbelanja berdasarkan pembayaran bulanan, mengapa terus membuat kendaraan yang lebih murah? Tiga besar, Ford Motor Company, General Motors, dan Stellantis, sebagian besar berhenti memproduksi truk kerja seharga $25.000 yang dulu menjadi tulang punggung industri otomotif Amerika. Yang sederhana, pickup terjangkau yang telah diandalkan orang selama puluhan tahun mulai menghilang. Sebagai gantinya, muncullah truk seperti Ford F-150, sebuah suite mewah berjalan yang dibuat untuk meningkatkan margin keuntungan selama kekurangan chip. Data dari Cox Automotive menunjukkan bahwa harga rata-rata truk ukuran penuh per Juli 2025 hampir $64.800 dan harganya seringkali bahkan lebih tinggi dari itu secara mengecoh. Misalnya, Ford F-150 mulai dari $38.800 yang tampaknya masuk akal. Namun pada tahun 2025, dari 8 varian yang tersedia, harganya lebih dari $65.000 setelah biaya wajib dimasukkan. Sebagian dari kenaikan harga besar pada truk merupakan cerminan dari kenaikan harga otomotif secara umum antara tahun 1999 dan 2019. Harga mobil naik secara agregat sebesar 2,3%. Namun hanya dalam 6 tahun setelah itu, antara 2019 dan 2025, harga naik 23%, 10 kali lebih tinggi. Pasar truk mewah bahkan lebih parah. Harga-harga melonjak drastis dan para produsen mobil tahu mereka bisa menaikkannya karena permintaan yang sangat tinggi, terutama di Amerika Serikat. Pasar truk pickup di Amerika Serikat menyumbang 37% dari permintaan dunia. Hanya pada tahun 2024 saja, konsumen di Amerika Serikat membeli 4,1 juta truk pickup, naik 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu setara dengan setiap penduduk Los Angeles membeli truk pickup dalam tahun yang sama. Bagi kebanyakan orang, truk-truk yang sudah dilengkapi penuh dan harganya terlalu mahal ini sebenarnya sama sekali tidak diperlukan. Statistik menunjukkan bahwa 35% pemilik Ford F-150 menggunakan truk mereka untuk mengangkut barang hanya sekali setahun atau bahkan kurang. 3/4 dari pemilik tersebut menarik sesuatu dengan truk mereka hanya sekali setahun atau bahkan kurang, dan hanya 30% yang akan berkendara off-road lebih dari sekali setahun. Itu seperti membeli 100 setelan selam laut dalam seharga $1.200 dan memakainya untuk mandi setiap hari. Kebanyakan pemilik truk mewah sebenarnya tidak benar-benar membutuhkan truk. Sedan atau crossover apapun sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi 99% kebutuhan mereka. Bahkan mungkin semuanya. Dan harganya jauh lebih murah. Penolakan para pemilik ini untuk mengotori kendaraan mereka membuat mobil-mobil ini mendapat julukan Ratu Aspal. Tapi para produsen mobil justru semakin cepat memproduksi varian tertinggi dari truk-truk ini, sementara mereka mengurangi pasokan truk model dasar. Pada awal tahun 2026, Ford meningkatkan persediaan F-150, varian tertinggi mereka, termasuk Platinum dan Platinum Plus, sementara memangkas produksi model dasar XL mereka sebesar 19%. Hal ini selalu terjadi setiap kali pasokan mulai menipis. Setelah pandemi, Ford memprioritaskan varian mewah dibandingkan truk kerja level awal. Kekurangan pasokan memaksa untuk memilih, dan truk yang menghasilkan tambahan $35.000 dalam pendapatan adalah pilihan yang mudah diambil. Meskipun Ford tidak merilis margin keuntungan pasti untuk kendaraan mereka, kami menemukan bahwa varian Platinum adalah cara efektif untuk membuat pembeli naik ke varian yang jauh lebih mahal, dengan harga $87.000 dibandingkan dengan harga dasar varian XL sebesar $38.800. Dalam ekonomi yang semakin tidak pasti, bagaimana begitu banyak orang mampu membeli dengan harga seperti ini? Jawaban sederhananya adalah mereka sebenarnya tidak mampu. Namun dealer dan bank menipu mereka dengan membuat mereka berpikir bahwa truk mewah ini masih sesuai dengan anggaran mereka. Ketika pembeli hanya fokus pada pembayaran bulanan, bukan pada harga total, batas kemampuan membeli menjadi lebih fleksibel. Dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga 7 tahun, dealer dapat membuat kendaraan mahal pun terlihat masih terjangkau. Bank-bank mendorong hal ini dengan menjadikan jangka waktu 84 bulan sebagai standar baru. Pada kuartal kedua tahun 2025, 22,4% dari pembiayaan kendaraan baru terdiri dari pinjaman dengan jangka waktu 84 bulan. Angka ini naik dari 17,6% pada tahun sebelumnya. Meskipun jangka waktu pinjaman seperti ini mulai muncul sekitar pertengahan tahun 80-an. Selama beberapa dekade, pinjaman ini jarang digunakan. Industri otomotif sangat mengkritik pinjaman ini dan menganggapnya hampir tidak etis. Baru pada tahun 2015, beberapa sumber mengutip John Mendel, kepala penjualan Honda di Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa pinjaman 84 bulan itu, kutip, bodoh. Bukan hanya untuk kami,
tapi juga untuk industri ini. Itulah sebabnya bahkan pada tahun 2018, hanya persentase kecil dari pinjaman mobil baru yang memiliki jangka waktu selama itu. Pada tahun 2026, pinjaman ini digunakan untuk membiayai lebih dari 1/5 mobil baru. Bahkan, Honda menyerah pada tahun 2022 dan mulai menawarkan pinjaman 7 tahun kepada pelanggan mereka. Produsen mobil mengubah sikap mereka karena mereka menyadari bahwa itu adalah satu-satunya cara mereka bisa menawarkan mobil yang semakin tidak terjangkau kepada konsumen. Saya rasa mencari cara untuk menjual mobil yang terjangkau tampaknya memang tidak dipertimbangkan. Masalah dengan jangka waktu pinjaman 84 bulan adalah hal itu membuat ekuitas negatif menjadi hampir pasti, terutama untuk truk mewah. Awalnya, jangka waktu pinjaman ini berhasil karena adanya mitos yang berkembang di Amerika Serikat bahwa truk mempertahankan nilainya lebih baik daripada kendaraan lain. Meskipun dulu hal ini mungkin benar untuk truk utilitarian yang kokoh dan membantu orang membangun serta mengembangkan bisnis mereka, kenyataannya sekarang sudah jauh berbeda. Faktanya, Ford F-150 Platinum dan GMC Denali mengalami depresiasi yang mengejutkan sebesar 25 hingga 30% dari tahun ke tahun. Kredit mobil jangka panjang sedang menjadi pembunuh kekayaan diam-diam di Amerika Serikat. Sebuah Ford Platinum dengan harga rata-rata sekitar $87.000 bisa kehilangan sekitar setengah nilainya dalam 5 tahun. Faktanya, sebagian besar depresiasi itu terjadi dalam 3 tahun pertama dan itu langsung menyebabkan ekuitas negatif. Seorang pelanggan membayar uang muka dan hanya mengambil pinjaman sebesar $80.000 dari nilai Platinum. Mereka punya riwayat kredit yang cukup baik, jadi mereka mendapatkan suku bunga 7%. Itu berarti mereka akan membayar hampir $21.400 dalam bunga selama 7 tahun ke depan. Hanya dengan beberapa ribu dolar lebih, mereka sebenarnya bisa membeli Toyota Corolla 2026 yang praktis hanya dengan bunga dari Ford Platinum mereka. Bahkan, setelah uang muka awal sebesar $7.000, pelanggan masih harus membayar $101.400 untuk truk mewah mereka. Sayangnya, 3 tahun kemudian, truk mereka hanya bernilai $43.500. Padahal jika Anda telah melakukan semua pembayaran penuh tepat waktu, Anda masih memiliki $50.400 yang harus dibayar, yang menyebabkan hampir $7.000 dalam ekuitas negatif. F-150 juga tidak terkecuali. Dari tahun 2021 hingga 2026, Chevrolet Verado 1500 dan GMC Sierra juga mengalami depresiasi sebesar 42%. Dan jika Anda mencoba menjual truk-truk tersebut, pasar sekunder telah runtuh karena konsumen akhirnya mulai beralih dari truk, sebagian karena biaya hidup dan harga bensin yang lebih tinggi. Laporan dari awal tahun 2026 menunjukkan penurunan 3% dalam jumlah orang yang mengira kendaraan berikutnya akan berupa SUV atau truk. Semua ini telah menciptakan situasi di mana konsumen terjebak dalam siklus utang yang terus meningkat dengan aset bernilai negatif dan tanpa jalan keluar yang jelas. Dampaknya sudah mulai terasa. Kami menemukan sumber dari Moody's bahwa 30% atau lebih dari pinjaman mobil subprime mengalami gagal bayar. Itu hampir sama dengan tingkat gagal bayar hipotek subprime yang menyebabkan resesi besar. Jadi, apa yang dilakukan bank dengan semua gagal bayar ini? Bukankah mereka kesal karena kehilangan uang itu? Tidak juga, karena sebenarnya mereka tidak benar-benar kehilangan uang. Mereka membuat pinjaman ini untuk melindungi diri mereka sendiri saat konsumen bangkrut. Pada tahun 2025, Bloomberg melaporkan bahwa pinjaman mobil yang diberikan kepada konsumen dengan kredit buruk dijadikan jaminan lebih dari $37 miliar dalam bentuk obligasi. Namun Wall Street menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan dari itu. Mereka mulai mengenakan suku bunga yang sangat tinggi kepada pelanggan dengan kredit berisiko dan menyebarkan risikonya. Ini adalah proses yang dikenal sebagai sekuritisasi. Praktik ini sangat diatur pada kredit pemilikan rumah setelah resesi besar berkat undang-undang baru dan pembentukan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen atau CFPB. Perusahaan seharusnya menyelidiki situasi keuangan konsumen untuk memastikan bahwa mereka memiliki peluang yang baik untuk melunasi pinjaman mereka. Namun, dealer mobil berjuang keras dan berhasil mendapatkan pengecualian dari pengawasan CFPB dengan alasan bahwa mobil adalah barang yang benar-benar dibutuhkan oleh orang Amerika. Selain itu, bank sebenarnya tidak mengambil banyak risiko karena sebagian besar pinjaman mobil tidak secara sistemik dimiliki oleh bank yang sama. Pinjaman tersebut tersebar di serikat kredit dan unit pembiayaan milik produsen seperti Ford Credit. Jadi konsumen gagal bayar dan kehilangan segalanya, tapi bank tetap menang. Salah satu contohnya adalah Drive 2019 Tree Trust. Meskipun nilai nominalnya sebesar $1,21 miliar, ada tambahan $344 juta pinjaman mobil yang digabungkan di dalamnya untuk menjadi bantalan terhadap kerugian. Ini ditangani oleh Santander Consumer USA, salah satu pemberi pinjaman subprime terbesar di negara itu. Rencana Santander sederhana dan dirancang untuk menghasilkan keuntungan besar bagi mereka. Mereka menawarkan pinjaman mobil kepada peminjam yang umumnya berisiko dengan tingkat bunga rata-rata 19%. Beberapa pinjaman memiliki tingkat bunga setinggi 29,99%. Tetapi obligasi membayar tingkat bunga setengah hingga 1%. Tingkat bunganya begitu tinggi, Santander memperkirakan bahwa bahkan jika 42% konsumen gagal membayar, bank masih akan untung. Karena rata-rata tingkat gagal bayar pada tahun 2025 mencapai 30%. Itu adalah taruhan yang cukup bagus.
Untuk semakin melindungi diri dari gagal bayar, Santander menjadi kreatif dalam menyusun struktur Drive 2019-3. Bahkan, jika setiap peminjam gagal bayar, investor di 3 tranche teratas yang pertama akan dibayar kembali tidak akan mengalami kerugian. Perusahaan itu sendiri hanya perlu memiliki 5% kepemilikan dalam sekuritisasi mereka. Dalam kasus ini, sebesar $71 juta dari uang mereka sendiri. Jika terjadi gagal bayar dalam jumlah besar, mereka akan menjadi yang terakhir menerima pembayaran kembali. Namun jika gagal bayar terjadi pada persentase yang cukup tinggi, seperti yang diperkirakan atau di bawahnya, mereka akan mendapatkan bagian besar dari sisa uang yang ada. Faktanya, laporan dari SP Global Ratings menunjukkan bahwa bahkan jika hingga 60% peminjam gagal bayar, setiap pemegang obligasi senior tetap akan menerima pembayaran kembali. Salah satu sumber dari bank investasi swasta mengatakan, Anda bisa menganggap strukturnya seperti bunker perlindungan dari ledakan nuklir. Belum lagi, teknologi GPS dan pelacakan plat nomor telah membuat proses menemukan, menarik kembali, dan menjual kembali mobil milik pemilik yang gagal membayar cicilan menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Uang dari penjualan tersebut langsung masuk ke rekening para pemegang obligasi. Pernyataan dari Asosiasi Keuangan Otomotif Nasional mengatakan bahwa pinjaman subprime ini dimaksudkan untuk membantu konsumen. Kalau tidak, orang-orang tanpa riwayat kredit yang baik tidak akan bisa mendapatkan transportasi di negara yang sangat bergantung pada mobil seperti Amerika Serikat. Para ahli industri tidak setuju. Seorang profesor hukum dan mantan anggota CFPB mengatakan, pasar ini memang dirancang untuk menghasilkan uang, meskipun mungkin memanfaatkan para peminjam. Dan itulah yang persis terjadi dengan Drive 2019-3. Ketika berakhir, 25% dari uang pinjaman belum dibayar kembali. Karena Santander memperkirakan tingkat gagal bayar sebesar 42%. Hal ini menghasilkan keuntungan besar bagi grup tersebut. Kami menyelidiki dokumen SEC dan menemukan bahwa selain sekitar $121 juta Amerika Serikat yang diterima Santander dari biaya layanan, Santander juga mengumpulkan setidaknya $155 juta Amerika Serikat dalam bentuk pembayaran bonus. Namun, hal itu juga diiringi dengan kenyataan yang jauh lebih pahit. Lebih dari seperempat pelanggannya, kendaraannya ditarik dengan banyak yang terjebak dalam siklus utang yang terus meningkat. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan didorong menuju kebangkrutan. Bagian terburuknya, ketika penarikan kendaraan ini terjadi, bukan hanya mobil keluarga yang disita. Mereka mengambil impian Amerika kebanyakan orang bersama dengan mobil mereka. Pembayaran truk itu sendiri menggerogoti kekayaan orang Amerika jauh lebih besar dari yang mereka kira. Bukan hanya uang yang mereka keluarkan untuk truk itu, tapi juga apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan dengan uang tersebut. Orang-orang yang mampu membayar cicilan truk bulanan hingga 4 digit sebenarnya bisa menghasilkan jutaan untuk masa pensiun mereka. Pembayaran truk sebesar $1.300 yang diinvestasikan setiap bulan ke S&P 500 selama 30 tahun akan menghasilkan 2,9 yaitu $2,97 juta. Itu bukan hanya cukup untuk pensiun yang sangat nyaman, tapi juga bisa membeli 3 rumah mewah atau bahkan sebuah pulau pribadi untuk dinikmati di masa tua Anda. Begitulah cara pembayaran ini menjadi transfer kekayaan yang tak terlihat. Mereka menghancurkan pendapatan rumah tangga dan melemahkan kemampuan orang untuk menabung demi rumah. Seseorang yang berpenghasilan $75.000 setahun sambil membayar cicilan bulanan sebesar $1.200 jika memperhitungkan jangka waktu pinjaman dan kendaraan yang nilainya cepat turun, sedang memikis daya beli mereka sebesar $165.000. Mengingat harga rumah rata-rata di pertengahan tahun 2026 adalah $368.198, itu adalah 45% dari total harga jual rata-rata rumah. Itu adalah perbedaan antara akhirnya memiliki rumah dengan 4 kamar tidur atau tinggal di apartemen studio. Dan tidak seperti rumah, truk mewah hanya akan semakin turun nilainya. Konsumen akhirnya punya utang yang lebih besar daripada nilai kendaraannya dan makin terlilit utang dengan prospek masa depan mereka dirampas oleh bank dan dealer. Bahkan dengan semua langkah keuangan gila ini terjadi, beberapa orang berpikir bahwa utang mobil seseorang adalah masalahnya sendiri. Tapi truk $100.000 bukan hanya pembelian yang buruk. Itu adalah peringatan dini sistemik atas keruntuhan kredit yang mengintai. Sama seperti krisis hipotek yang menyebabkan resesi hebat, gelembung pinjaman mobil mulai pecah dan hasilnya akan sangat menghancurkan. Penjualan mobil baru mulai melambat, persediaan semakin menumpuk, dan truk mewah semakin lama dibiarkan di tempat parkir dealer tanpa ada yang mampu membelinya lagi. Data dari Cox menunjukkan bahwa setelah Mei 2025, volume persediaan terus meningkat secara stabil. Para dealer sekarang menahan stok dalam hitungan hari yang sangat besar karena banyak orang mulai mengembalikan mobil setelah menyadari mereka tidak mampu membeli apa yang sebelumnya mereka kira bisa mereka beli. Sementara rata-rata stok dalam hitungan hari di Amerika Serikat untuk semua merek adalah 84 hari. Untuk produsen truk mewah besar, hampir semuanya memiliki cadangan lebih dari 100 hari. Chrysler memiliki cadangan hingga 111 hari pasokan, sementara Ford mencapai angka mengejutkan yaitu 113 hari. Hal ini menyebabkan 2,87 juta kendaraan baru tersedia dan tidak terpakai di dealer pada Oktober 2025.
Itu adalah peningkatan hampir 5% dari bulan sebelumnya. Itu lebih banyak daripada seluruh mobil terdaftar di kota New York. Bagi orang yang sudah memiliki mobil dan pinjaman, tingkat keterlambatan pembayaran untuk pinjaman dengan jangka waktu 60 bulan atau lebih meningkat sebesar 5 basis poin dari awal 2024 hingga awal 2025. Itu membuat tingkat keterlambatan pembayaran di tahun 2025 lebih tinggi daripada tingkat puncak di awal tahun 2009. Awal dari salah satu resesi global terburuk dalam ingatan baru-baru ini. Per Oktober 2025, 6,65% peminjam subprime setidaknya telah menunggak pembayaran pinjaman mobil mereka selama 2 bulan atau lebih. Inflasi, kembalinya tagihan pinjaman mahasiswa dan pasar kerja yang agak stagnan terus memberikan tekanan pada para pengemudi yang memang sudah tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya. Yang paling mengkhawatirkan, karena tekanan ini, persentase peminjam yang diklasifikasikan sebagai subprime telah meningkat ke angka tertinggi sejak 2019, yaitu hampir 15% dari pelanggan. Jadi, siklus buruk dari praktik pinjaman yang meragukan dan gagal bayar ini hanya akan semakin parah. Dan seperti kebanyakan krisis, pasar subprime adalah yang pertama ambruk. Perusahaan pemberi pinjaman mobil subprime asal Texas, Tricolor Holdings, tiba-tiba kolaps pada bulan September 2025. Bahkan, dengan semua perlindungan yang telah diterapkan oleh institusi keuangan ini, pasar truk mewah sudah memburuk sedemikian rupa sehingga semua itu tetap tidak cukup untuk menyelamatkan mereka. Meskipun Tricolor bukan salah satu perusahaan terbesar, kebangkrutan dan likuidasinya telah mengguncang Wall Street. Bahkan raksasa keuangan seperti JP Morgan Chase dan BlackRock ikut terguncang. Beberapa orang melihatnya sebagai pertanda akan datangnya hal-hal serupa di masa depan. Salah satu sumber dari Axonic Capital mengatakan, para pelaku pasar ABS menciptakan permintaan luar biasa untuk pinjaman mobil subprime, dan hal ini menyebabkan proses penilaian kredit yang longgar dan kadang bahkan sembrono. Bagi konsumen yang kehilangan segalanya akibat praktik-praktik ini, kata ceroboh saja tidak cukup. Ada alasan yang lebih kelam di balik semua ini. Kebangkrutan tersebut telah memicu penyelidikan besar-besaran oleh pemerintah federal, tepatnya terhadap praktik-praktik yang telah memangsa konsumen mobil selama bertahun-tahun. Jaksa Federal sekarang sedang meneliti dokumen dan praktik Tricolor untuk mencari bukti penipuan. Sayangnya, penyelidikan ini mungkin sudah terlambat dan tidak cukup. Dealer dan bank telah menemukan cara agar kendaraan yang semakin mahal dan sebenarnya tidak perlu bagi kebanyakan pembeli terasa terjangkau di atas kertas. Pinjaman yang lebih panjang dan cicilan bulanan yang lebih rendah menarik konsumen ke dalam utang yang tidak sepenuhnya mereka sadari, sementara keuntungan terus meningkat di sisi lain. Apa yang dulunya merupakan kendaraan kerja yang andal dan terjangkau bagi kelas menengah, kini telah berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Ini bukan lagi alat untuk bekerja, melainkan alat untuk mengambil keuntungan finansial. Mungkin itulah makna sebenarnya dari kendaraan tersebut. Sebuah era di mana kesan sukses mudah dibeli, tetapi kebebasan finansial tidak. Pada akhirnya, bukan truknya yang mengubah siapa kita, melainkan utang yang kita ambil untuk memilikinya. Maraknya truk mahal dan meningkatnya cicilan bulanan tidak terjadi secara terpisah. Ini adalah bagian dari sistem yang lebih luas, yang memberikan tekanan pada para produsen mobil di balik kendaraan-kendaraan ini. Dan bagi Ford, situasinya mulai terlihat jauh lebih tidak stabil. Tonton alasan sebenarnya mengapa Ford gagal untuk mengetahui mengapa Detroit panik, atau klik di sini.